Oke, sekarang eh, kita ketemu lagi di video kali ini. Kita bakal belajar hacking atau belajar tentang dunia cyber security, itu gimana sih. Nah, sekarang gue udah kedatangan tamu yang namanya nickname di internetnya itu pemuda exploit, atau nama aslinya kalau kalian tahu Ahmad Fajar, ya kan. Nah, di sini mungkin dia sedang lagi menghubungkan ke jaringan. Sebelum kita mulai berbincang dengan dia, uh, mungkin di era yang sekarang ini, jujur ya, gue dulu tertarik dengan dunia kayak gini. Cuman gue nggak mendalami dunia ini karena dunia cyber security ini jauh luas benar, dan gue ketertarikannya cuman ingin tahu gitu, bukan pengen mendalami benar, karena basic gue atau apa yang gue pengen dalamin itu uh, agak nyerempet-nyerempet dikit lah tentang cyber security, karena gue kan fokusnya ke dunia programming ya. Emang gue sukanya di dunia programming, kayak ngedevelop software atau buat sebuah aplikasi-aplikasi yang open source. Nah, di situ ketika keamanannya dibutuhin, ya kita mau nggak mau harus belajar lah dikit-dikit tentang gimana sih, karena menurut gue ya penting gitu. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu kita, Ahmad Halo, halo. Fajar. Oke, sebelumnya ini kan suasana lebaran nih, gue kalau ada maaf, mohon maaf lahir batin dulu nih. Eh, Lebaran ya. nah, gimana nih Jar tentang era digital sekarang kan, serem nih kalau sekarang hampir semua orang atau semua nggak bakal lepas gitu dari teknologi namanya internet. Nah, dari penggunaan yang banyak itu, ya kita udah tahu sendiri lah gitu resikonya kan. Kalau kita menggunakan internet itu mesti ada minus, ada plus, ada minusnya. Oh, di sana hujan ya? Nah, geser dulu, geser dulu. Woi deh. Basah nggak? Basah nggak? Aduh, nge-freeze dia. Ya, di sini kita nanti bakal nanya-nanya nih tentang perkembangan era cyber security ini sambil nunggu Ahmad Fajar. Oke, sambil kita nunggu Ahmad Fajar, mungkin di sana lagi hujan juga ya. Eh, kita mungkin bahas tipis-tipis dulu. Jadi, gua sama Ahmad Fajar ini dulu eh suka belajar bareng ya, karena sekarang lagi libur kuliah ya. Jadi bukan libur kuliah, lagi pada balik kampung. Jadi sekarang lagi nggak di kosan bareng. So dulu tiap hari, tiap malam begadang, ngerjain masing-masing. Gua ngoding, dia nge-hacking, dia belajar segala macamnya sendiri. So ilmu yang didapat juga kita di kampus nggak diajarin gitu, secara autodidak aja. Kalau namanya buat teman-teman yang mau belajar, nanti kita tanya nih alur belajarnya gimana, belajarnya dari mana. Mungkin nanti gue bakal bikin podcast sendiri tentang programming ya, kalau buat teman-teman yang pengen alur belajar programming itu di mana sih bang, atau di mana sih kak, atau di mana sih cara belajar programming dari nol, kira-kira belajarnya alurnya gimana, apa aja. So nggak, kalau kalian belajar secara autodidak itu kalian nanti bakalnya nggak ada struktur uh, yang neken kalian untuk belajar terstruktur gitu. Karena jujur gue sendiri belajar programming itu lompat-lompat gitu, karena nggak ada yang ngasih tahu. Yang pertama lu harus belajar basic segala macam enggak. Baru gue sampai di titik dimana, wah anjir, gue harus belajar basicnya dulu nih. Nah, nanti kalian bakal tahu sendiri basic-basic yang perlu kalian pelajarin. Itu kalau secara autodidak. Lain kalau kalian ikut bootcamp kayak Udemy, udah banyak sekarang bootcamp programming khususnya, atau bootcamp untuk cyber security. Kalau kalian tertarik, nanti kita bakal tanya-tanya dengan Pajar ya. Uh,
Kalau bootcamp kalian nanti bakal diajarin dari dasar mendasar benar yang akan memperkuat fondasi kalian. So kalau kalian belajar dengan bootcamp mungkin eh, untuk tahun-tahun awal atau untuk belajar-belajar awal kalian mesti belum terlalu bersemangat gitu karena kan kalian baru diajarin dasar-dasarnya gitu kan. So kalau kalian langsung belajar secara langsung naik gitu kan nanti kalian bakal tertarik langsung gitu ya, itu opsional aja buat kalian sih. So sekarang gini aja nih, tentang dunia cyber security yang gue tahu ya, kalian bisa kunjungin kalau mau belajar, itu bisa lewat banyak kok. Kalau setahu gue sebelum kita terhubung lagi dengan Ahmad Fajar, di sana lagi hujan nih, gue malah gak enak nih. Jadi setahu gue itu kalau di YouTube ada Pak siapa Dodi Ferdiansyah itu, so keren bener beliau. Lalu ada Pak Ono, dosen juga. Lalu nanti kita bisa tanya, itu yang gue tahu ya. Lalu kalau di web itu banyak bener, kalian bisa cek aja contohnya di ini aja, uh, bootcamp bootcamp yang ngajarin misalnya kayak AWS Education, terus itu di situ ada pelajaran cyber security, terus kayak yang kemarin diselenggarain sama pemerintah Kemendikti, itu ada juga bootcamp untuk belajar cyber security. Nah nanti kita bakal tanya ke Ahmad Fajar karena dia ikut juga gitu di bootcamp bootcamp itu. Oke, sambil kita tanya kondisi Fajar. Mungkin kita bisa tunggu ya Fajar sampai terhubung, atau mungkin gua cut ini kalau lama. Oke, kita cut dulu oh, udah masuk. Halo Jar. Halo, Sorry ah, nih. modemnya ke cabut. Astagfirullah. Nah, gimana nih? Jadi Halo, halo. dari tadi gua oh, ke-mute. Halo, halo, halo. Sorry, sorry, sorry. Malah ngerepotin hujan-hujan. Jadi dari tadi gua Ini udah kayak gitu. ya gue dari tadi udah ngomong sendiri ngejelasin tentang personal profile lah. Oh, Sabar, sabar, sabar. orangnya Lihat nggak chat, ada. lihat chat. Tadi di awal tadi kan udah. Oke, oke. Nah, jadi di sini kita nanti bakal nanya-nanya nih. Tadi kan gue udah ngasih tahu juga buat temen-temen kalau mau belajar. Nah, eh, menurut lu Jar, tempat belajar yang bagus di mana nih kalau mau belajar cyber security atau pokoknya ethical hacking lah yang ini. Tadi Misalnya kan di udah YouTube jelas sih. kayak ada siapa gitu. Biar teman-teman bisa belajar nih. Tadi kan udah dijelasin. Mungkin bisa diulang lagi karena tadi kan nge-freeze nih. Heeh. Oh, Jadi Chris koneksinya ya. tadi terputus gitu. Kalau saran tempat belajar, ya bisa secara melalui mandiri atau otodidak, Oh, oh, atau oh. ya kerennya otodidak gitu. Oh, iya. Atau mengikuti sebuah pelatihan secara kursus. Bootcamp ya. Nah, tapi ini ada pelatihan yang gratis, ada yang bayar gitu. Teman-teman bisa cari aja yang free atau ya kalau budgetnya sedikit lah kayak saya ini kan. Iyalah, Cari enak free aja. gratisan. Jadi ilmunya Ah, ilmunya ilmunya bener-bener ini. Kalau gue jujur gue nggak pernah iya. ikut bootcamp ya, yang berbayar. So kalau gue dapat itu Kayak, dapat bonus atau gratisan dari lomba biasanya kayak gitu. Nah, contoh di nah, channel YouTube, YouTube siapa nih buat referensi teman-teman? kalau contoh YouTube bisa teman-teman cari di yang tadi apa seperti Bapak Ono Wibowo, Ya. itu nama YouTube-nya Ono Center. Terus terus ada yang lagi namanya Semi Yulianto. Itu Nah, Indonesia itu ya. membahas tentang ya Indonesia.
Nah itu yang di luar negeri banyak Ya, yang punya lah kebanyakan. yang pro-nya. So, Tapi yang jangan yang dari India ya. India kenapa tuh? bahasa Inggrisnya agak, ya kalau India itu kalau bahasa Inggrisnya itu apa ya, terkentar bahasa Indianya Wah, macam. tapi ngomong-ngomong soal Yes. teknologi dengan India, gua ketemu Wah, sekali di hackathon ya, Jar ya. Pas gua nah, hackathon sekali, itu ketemu dengan India, itu mereka emang absurd bener ngasih ide atau teknologinya. Jujur, menurut gue di Indonesia udah ketinggalan cukup jauh lah. Makanya kita sebagai anak muda nih mungkin harus, apa ya, mungkin belum tahu, mungkin kitanya belum tahu itu iya, udah ada ini di Indonesia, iya, ini kitanya belum kitanya tahu. belum tahu. Jangan, Tapi iya, keren sih mereka India nih. Jadi kemarin itu kalau nggak salah pas presentasi, ya jujur gue aja ketawa gitu. Masa kita nah, hackathon di Indonesia, India ngejajah ya kan. Tapi kalah, iya, tapi kalah karena judul mereka nggak sesuai gitu kan. Nah, perumusan masalahnya. Nah ini Jar, eh, kita mau belajar bareng nih sama lu atau buat teman-teman yang mau belajar nih, tentang dunia hacking atau cyber security. Nah di sini, mungkin lu bisa ngejelasin secara singkat, gimana sih, mm, tentang perkembangan, gimana ya, pentingnya tahu cyber security atau hacking lah untuk masyarakat umum ataupun untuk anak-anak muda. Kan sekarang penggunaan semua internet itu mesti diimbangin dengan kayak gitu kan, dengan apa ya, iya, iya. karena sekarang kan Dan semua orang hampir nggak bisa lepas nih dari internet gitu. Sedangkan internet kan punya plus minusnya. Ketika kita ngupload sesuatu ke internet atau kita menggunakan internet, itu data atau segala macamnya itu kan mesti tersebar. Nah, itu atau misalnya hmm, kayak phishing, atau kita kayak mana sih cara ngehindarin phishing, atau ya pokoknya pentingnya belajar kayak gini itu untuk apa gitu. Walaupun lu nggak bakal kerja di dunia hacking, tapi apa sih, masukan buat, setidaknya apa, yap, bener, gimana? antusiasnya gitu. Ya, gimana antisipasi atau menyikapi internet dengan belajar kayak gini gitu. Coba secara singkat aja Jar, mungkin biar teman-teman kebuka gitu. Apa ya, sekarang itu kan udah teknologi semakin canggih, seperti apa namanya, IoT kan. Iya, IoT itu benar-benar. sesuatu alat yang dihubungkan internet. Ya, benar-benar Nah benar. di situ paling penting untuk menanamkan sistem keamanan. Kenapa? Karena itu tadi, oh apa namanya, karena alat alat suatu apa alat rumah tangga kita itu yang dihubungkan oleh jaringan, apa namanya, oh, memiliki sebuah kerentanan itu, Ya. So, seperti kalau, barang-barang elektronik iya, gitu. benar-benar benar. Kita ambil contoh Misalnya nih, misalnya lampu otomatis ya, ya. Lampu otomatis rambut make ah, wifi gitu. Kalau di pakai hacker, wifi. di hack, satu kota bisa mati. Ya itu benar, itu yang di Iya, film-film kayak teman-teman gitu itu benar. benar. Ah, Jadi makanya hal itu yang paling penting. sampai sekarang implementasi khususnya buat kita yang entusias IoT ya, jadi anak-anak Iya, DevOps-nya atau anak infranya lah, infrastrukturnya itu emang benar-benar harus bisa, belajar atau harus bisa memahami tentang keamanan jaringan. So, kalau iya, buat orang umum nih Jar, gue panggil Pajar aja ya. orang umum. Misalnya untuk menghindari Buka hal-hal ya ini sih hal-hal ya. kayak, contohnya kayak phishing nih, kan banyak nih kayak dari anak-anak muda ataupun Hmm. orang-orang yang asal-asal klik itu. Kira-kira untuk Oh, menghindarinya perlu ya kan? perlu. Mungkin apa ya, tips ada ya, tips untuk mencegah teman-teman terkena Kena, phishing. ya benar. Salah satunya apa? Pertama, teman-teman harus curigain dulu jenis linknya atau URL-nya. Kalau teman-teman merasa agak aneh URL-nya, misalnya nih, URL-nya. contohnya link phishing Facebook, O-nya ada 3. Oh Nah, kan ya, aneh itu kan? itu perlu itu. Itu Itu baru perlu, itu agak aneh, agak curigain. ya, harus curiga lah.
makanya jangan ini gue Ah, tekenin, jangan klik link atau misalnya dari SMS ataupun apalah itu iya yang nyebar SMS link, dari kamu dapat email. kamu dapat hadiah, tapi linknya kalau linknya bukan company resmi itu Hmm. jangan diklik mending. So banyak Nah, itu kalau hacker apa ya, phishing-phishing kayak gitu kan udah lama ya. Sekarang sekarang apa ini. kebanyakan nggak berguna lagi. Heeh. Sekarang itu phishingnya itu lebih ke sesuatu yang membuat kita tertarik gitu. Seperti apa ya, phishing mendapatkan uang secara gratis, secara cuma-cuma gitu. Cuma masukin alamat email apa apa kayak gitu. Oh iya 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 Masukin iya. sandi, dapat uang gitu. Nah, itu bisa dimanfaatkan oleh kreator lainnya gitu. So kayak yang gue temuin juga, ini kan gue nanya nih sama Pajar kan yang lebih advance atau lebih inilah, kayak Wah, contohnya sulit kayak ya untuk kayak mengingatkan orang. kayak gambar, kayak pising-pising gambar ya, jar ya, video itu aslinya mereka ngeri-direct aja gitu, ngeri-direct ke link tersebut, nggak nampilin linknya Iya, tapi gambar, ketika kita klik kita udah gambar, masuk ke itu. menggambar. Jadi menurut dari sudut pandang gua yang orang awam ya, kalau Hmm. kita ngehindarinnya ya cukup bijak aja pakai internet gitu, jangan asal klik asal asal pencet yang Mm-mm. nggak perlu. Tapi kalau dari segi segi apa ya, Jar, manfaatnya apa sih, Jar, buat hacker-hacker yang nyebar kayak gitu? Ya manfaatnya salah satunya ya mendapatkan uang, mendapatkan deposit, ya itu Ya pokoknya tujuan utamanya ya biasanya. ya Nah, ya merugikan mendapatkan seseorang lah ya. uang untuk ya memperkayakan diri sendiri. Oke Nah, oke. bisa Nah, seperti itu. sama satu lagi nih, Jar. Kita Ya, introductionnya ini ya. wah. Soal kayak Metasploit atau aplikasi-aplikasi yang ditanemin virus. Itu gimana nih? Coba dikasih Nah itu penjelasan sedikit nih buat teman-teman. Jadi penjelasan skill ya. jangan jangan asal download aplikasi. Misalnya kalau kayak teman-teman make WhatsApp GB WhatsApp, terus kayak WhatsApp atau aplikasi yang di luar dari situs resminya atau Play Store, Oh itu ya. mending nggak usah di-download. Mungkin ini dijelasin dulu ininya Iya, apa ya. coba coba dijelasin, tolong Di ini suhu. di suatu di apa namanya? Di hacker itu mempunyai tools yang bernama Metasploit. Nah, Metasploit ini banyak fungsinya. Salah satunya membuat sebuah backdoor atau pilot yang memungkinkan si pengguna atau pengguna yang mendownload sebuah backdoor tersebut dapat dimanfaatkan oleh hacker gitu. Tuh, ini Seperti membuat backdoor aplikasi eceng-ecengan, kace-kacean kan, dengan nama alih-alih misalnya WhatsApp. Nah, itu perlu kalian curigain. Tetapi sekarang itu sistem Android terutama apa salah satunya sudah apa namanya memfilter tersebut gitu. Ketika kalian install sebuah backdoor dari Metasploit tersebut, apa namanya sistem dari Android itu udah sini sebuah virus gitu. oh, nah sama kayak gini misalnya kayak Mungkin, gua nih, mungkin gua ambil studi kasus lah ya. Oke. Misalnya kita ambil contoh kayak gini. ya, Gue pengen download aplikasi cam scanner, tapi cam scannernya ah, yang pro. Itu kan nggak mungkin kita dapetin di Play Store. Nah, ya kita download dengan alternatif itu web-web. biasanya itu nggak apa namanya kita install aplikasi yang trialnya dulu baru kita beli di dalam Biasanya aplikasi tersebut. biasanya, Jar, studi kasus yang gue temuin itu orang-orang pada download itu versi pro-nya itu ada di web yang udah nyediain gitu. Nah, yang ditakutin Hmm, kan kalau kita nginstalasi aplikasi di smartphone atau di laptop atau di PC yang biasanya crack kan, itu kan kita mesti mengizinkan ya, antivirusnya untuk menyetujui gitu si file iya, ini untuk ngakses. menyetujui. Nah itu yang ditakutin. Kalau secara normally setiap OS mesti ada protectionnya, ya kan? Iya, Nggak bakal ada virus masuk ke application ya. OS tersebut kalau nggak kita setujuin. Tapi karena kita mau nge-crack, misalnya kayak kita ngebajak software bajakan di PC kita, yang penting gratis, tapi kita
apa ya, menyetujui semua privasi. Merelakan gitu. Iya, merelakan. Ya mereka masuk gitu. Nah, Iya, contoh bisa. kerasnya apa nih, Jar? Dari Metasploit itu atau menanam backdoor ke software misalnya. Itu lebih serem kayaknya Ya dari phishing. bisa lebih seram, bisa mengendalikan apa sebuah perangkat kita, sebuah smartphone, membaca kamera kita, mic, suara, telepon, nomor HP, semuanya bisa. Jadi kayak device Kan kita ini maka bisa diambil dia ya. menjalankan aplikasi. Iya, Mungkin nanti bahkan gue bisa bakal menjalankan aplikasi banking nanti di situ. buat teman-teman mungkin bisa cari tuh Metasploit apa, atau nanti kalau gue masih ada videonya bakal gue kasih tau lah videonya kayak mana. Masih ada nggak sih video kita Metasploit? Nah, Gak tahu, kayaknya udah hilang ya, karena itu udah zaman dulu lah, itu udah kapan itu kita belajar iya. Metasploit. Jadi emang jujur emang ngeri sih. Jadi kamera kita nggak Yang on. penting intinya itu apa ya? Bentar. Yang penting intinya itu kerentanan terbesar itu paling besar itu pada diri kita gitu. Iya, benar-benar jar benar. Ya itu kita Nah, harus bisa bijak lah pakai internet atau bijak. pakai semuanya. Karena kalau kita asal-asalan, ya udahlah, nggak mungkin hilang data diri gua. So coba cek, kalau kalian kalian ambil contoh aja, kalian asal-asalan tiba-tiba nomor kalian ada yang ngirimin pesan, ngirimin ini, itu data diri kalian dijual sama orang. Itu contoh kecilnya aja. Misalnya kalian daftar sebuah pinjam online atau apalah ya, itu kalian disetujuin atau enggak itu urusan belakang. Itu nggak disetujuin, kalian dijual data diri kalian, misalnya kayak KTP, KK. Biasanya itu apa ya? Nah, Ya benar-benar. itu udah di luar, itu udah di luar kendali lah. So jadi jangan. Biasanya yang mendapatkan data secara gampang itu apa ya? Para konter yang dapat jual pulsa Ya gitu, benar benar benar. disimpan gitu kan. Sekarang kan udah Nah, digital nomor nih, itu jadi nggak dijualnya ke perlu. tempat lain itu. Jadi nggak perlu kalian beli pulsa nulis nulis lagi, jangan. Jangan Ya. diikutin. Ya udah nih Jar, Biasanya saya mungkin banyak coba. kita Ah langsung ya, gas aja nih, kasih contoh nih buat teman-teman, misalnya kayak problem solve, nyelesain masalah di dunia hacking nih kayak apa nih. Kita ambil contoh kasusnya aja, misalnya teman-teman mau tertarik nih, kira-kira mau belajar dunia cyber security atau hacking, kita ambil contoh kasus, terus kita ngehack bareng gitu. Ya gua nggak bantuin ngehack sih, oh, cuman bantuin ngeliat. Jadi tahu gitu alurnya, misalnya mengatasi permasalahannya itu dengan cara gimana, problem solve-nya kayak mana. Ya mungkin lo bisa nyontohin lah biar nanti teman-teman dalam menyelesaikan masalah. Menurut gue paling penting di dunia hacking ini troubleshootnya atau penyelesaian masalahnya, karena kita nggak tahu ya Jar nah, ya, apa ini nggak tahu kan. Jadi harus mulai iya dari nggak tahu. pendekatan. So kalau yang di film-film tiba-tiba langsung bisa tahu password seseorang, ya itu bohong gitu ya. mereka harus mereka harus mencari informasi terdekat dulu, misalnya kayak password ini paling deket mesti tanggal lahir, mesti angka-angka yang Nah, gak iya. jauh-jauh dari pikirannya. Nah itu adalah troubleshoot dari hacker. Jadi kalian harus punya mental kayak gitulah. So gue nggak mendalami dunia ini ya, kan gue udah punya bidang sendiri. Cuman kita tanya yang lebih jago. Oke, share screen Jar, minta tolong. Oh, yang ini coba cara memecahkan satu masalah gitu. Ya, mungkin lo bisa nyari studi kasus Oke, apa lah, biar teman-teman kebuka. oke, ini nih, sip. Oke, gue pindah tag kedua. Di sini, Nah, mungkin Pajar bisa presenting. enggak. Wah ini makasih bener ini Fajar udah nyempetin waktunya. Oh, Ini waktu tidur ini kan kayaknya. ya. Aktifnya malam ini. Oke, Belum mana? presenting Jar. Mungkin file folder-foldernya bisa ditutup dulu. Nanti ada yang Wah, berbahaya kan sebelum presenting. Oh nanti gampang lah gue tutupin kok kalau emang bahaya dilihat.
Oh, udah kelihatan belum Oke. kan? Nah, ya. Udah masuk. Nah, ya. Wih, make Coba kali kita Fajar make kali Linux. Oh ya. iya. Oh iya Jar. Mau nanya nih, buat teman-teman yang mau belajar hacking, kira-kira eh, rekrutmennya apa nih? Kayak perangkatnya apa, harus pakai apa gitu. Prerequisite-nya. Oh, minimalnya ya, Iya, minimalnya. Pakai OS atau sebaiknya pakai apa? minimal. Kalau yang untuk pemula, yang pemula benar nih, yang beralih dari Windows ke Linux, mending teman-teman pelajarin dulu seperti apa itu perintah Oh terminal. ya, Salah benar-benar. satu OS-nya yang paling gampang ya itu Ubuntu, itu yang paling gampang gitu. Ya, ini Pakai kalau terminal, teman-teman pakai lihat. ini, itu apa ya? Perlu butuh waktu untuk memahami gitu Oh ya, tersebut. harus harus Coba-coba biasa ini, makainya biar paham ya. ya. Benar-benar nggak ada yang instan Beda teman-teman. lagi ceritanya kalau teman-teman langsung memakai Kali Linux. Wah, Astaga barat itu. ini nyindir gua Oh, ini dia. kayak kayak Jadi teman dulu saya ini kan ceritanya, dulu. dulu ceritanya nih, gua buka sedikit. Dulu pertama kali gua belajar, gua make Linux ya. Programming gua dulu masih make Windows gitu. Pertama kali gua make Linux Ya, itu langsung install Kali Linux karena gue tertarik dengan dunia hacking kan dulu, wah. penasaran gitu, wah ini So, pakai ya, OS Kali dia Linux. sama-sama Linux kan dulu Oh, katanya. udah Kali Ya Linux memang aja, sama-sama Kali Linux Linux, Kali tapi Linux. beda. Oh, akhirnya gua nginstal OS sendiri, nggak tahu. So dulu susah bener perasaan gua pertama kali nginstal Kali Linux gitu kan. Jadi nggak ada interface-nya sama sekali. ini ini udah ada Ya interface-nya ujung-ujungnya enak ini. Gue dulu belum ada interface-nya pertama kali install, jadi harus di download dulu GUI-nya segala macamnya, kayak desktop environment-nya segala macam. Bahkan permasalahan paling berat gue dulu wifi ya Jar ya. iya wifi ini. Jadi Driver dulu wifi-nya nggak kebaca. ya, drivernya nggak Ya itu. ujung-ujungnya ya data harddisk hilang ya. Ya, jadi karena berapa kali nginstal ulang berkali-kali, mungkin hilaf atau udah pala pusing, jadi semua data gue ke ke flash ya kan. Ke format. Wah itu contoh kasus dikit lah. Jadi kalau kata gue, kalau kalian mau belajar terjun aja sekalian, jangan nanggung-nanggung. Oke Jar, next, abis Hmm, OS-nya Linux belajar apa ya. lagi nih? Nah, setelah beberapa apa ya? Kalau memakai Ubuntu berapa? 2 bulanan lah, 2 bulanan baru teman-teman misalnya penasaran tentang cyber security. Nah, boleh coba diicip-icip dulu ke Linux kan atau Parrot. Nah, itu Oke, yang recommended yang 2 OS tersebut. bener Nah, bener itu bener. sih. Terus Kita lanjut ya kalau yang ini kalau ya. untuk laptop standarisasinya gimana Oh, laptopnya? laptop. Mm-mm. Minimum apa? Laptop itu paling minimal ya. Paling minimal itu speknya apa namanya? Spek dari CPU-nya Core i3 generasi terbaru gitu. Oke. Atau standarnya generasi 5 lah minimal. Terus RAM-nya minimal 4 GB. Hard disk-nya itu bisa 500 Udah GB. udah cukup, berarti nggak Nah, terlalu untuk high, iya ada cukup. berarti nggak harus high end laptop ya kan. Hmm. Aslinya Ya kalau apalagi lebih 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 tinggi ya lebih lebih mantap bagus. gitu. Apalagi Lebih kalau bagus. kayak Linux itu kan ringan bener ya ngejalanin OS-nya ya kan. Iya ringan. Ringan bener kok. Gue dulu pertama Nah, kali itu mungkin dulu Core i3, apalagi ada menu swap dan segala macamnya, itu bisa ya ngebantu, benar-benar ada itu minus bisa suaranya gitu. ngebantu teman-teman yang laptopnya low dan low budget juga untuk bisa setara lah dengan laptop-laptop yang lainnya gitu. Hmm. Ya udah Jar, ayo kita mulai belajar barengnya nih. Nah, Kira-kira ya studi kasus masih apa belajar nih bareng ya. yang mau dikasih tahu? Yang mudah-mudah aja Jar. Nah, Ini udah pagi, mudah aja ya. panas ini kepala. Ah, nah di sini apa ya terdapat sebuah file crypto satu. Ya. Nah ini filenya file file zip arsip.
Coba kita set up apa hasil dari ini, dari sini. Nah, ini ada folder lagi, kita buka. Wah, ada Nah, clue-nya. coba kita baca clue-nya dulu. Biasanya di soal-soal itu ada clue-nya. Sahendro, Clue-nya saya aneh-aneh sudah biasanya. memiliki kunci. Apa itu tadi? Saya Nih, saya Hendro. Hendro. Saya sudah menemukan Saya sudah kunci. menemukan kunci untuk membuka file. Tapi saya Tapi saya bingung. masih bingung, passwordnya masih salah. Bantu saya Bantu saya menemukan menemukan passwordnya. Wah, passwordnya. kurang ajar ini. Wah, bantu, ayo kita bantu. Jadi Ini troubleshootnya dia lupa password gitu ya? ya dia udah, oh ada ini ada passwordnya rupanya. Oh, udah ada. Oh benar ada, disuruh masukin password. Oh ini passwordnya. Nah coba kita masukin dulu. Kalau Kira-kira teman-teman benar yang nggak? apa ya belum ini jelekin aja. Oh Oh, salah. salah. Oh, ini kita disuruh buka password Mungkin zip ini, oh mungkin ini passwordnya agak aneh ya. Passwordnya kayak di bentuk enkripsi. hash apa di inskripsi. Ya, Coba benar. kita buka dulu. Nah, itu enkripsi. Kita, Cara kita tahu dia enkripsi apa kayak mana nih? nah, cara kita tahu ini inskripsi apa, kita bisa cari tools yang ada di Google yang di online. Wah, ini ilmu baru nih. Biasanya namanya hash identifier. Nah, Oh, jadi identifikasi dulu. Nah, buat nah, temen-temen bisa nih, ilmu nih. Jadi bisa tahu dulu nih. bingung nih hashnya apa gitu. Ini pakai apa Nah, dia bisa enkripsinya? bisa melalui website ini Tunnels App ini. Nah, kita cek. Oh, tidak diketahui. Oh, ada ini. Base Dengan 64. karakter base 64. Oh, Nah, ya. berarti kita Saltnya udah nggak tahu ada. ini. Nah, buat Soalnya nggak temen-temen, ada. kalau salt itu biasanya itu untuk penambahan dari enkripsinya. Kalau gue biasanya Iya, bikin benar. sebuah password ya, itu jadi password gue enkripsi, terus gue tambah dengan bilangan Tambah random saat. saltnya gitu. Nah, itu udah Iya. kuat itu untuk sebuah enkripsi password. Nah, ayo next ya. Nah, kayak ini terdapat karakter base Base 64 kan. 64, ya benar-benar benar. Jadi Kita cari aja di search saja Google base 64 itu apa. hmm, Nah, ada. Ini ada dua kan, base 64 decode dan encode. Perbedaannya, apa perbedaan dari decode sama encode? Kalau encode itu dia mengekskripsi sebuah kata yang kita masukin. berarti Misalnya nih dari kata apa? basically dari string normal ke karakter yang aneh Iya. gitu kan, ya ya benar-benar. Kalau Hmm. decode untuk Kalau yang ngerubahnya lagi. decode ngerubahnya lagi gitu. Oke. Ini kan bukan kata normal kan? Iya benar-benar, itu Makanya kita karakter pilih yang random. decode. Karakter random apa? Kita copy lagi. Oke, kita pastikan di sini. Decode. Nah, ketemu kan? Your password. Bilangnya ini Iya. your password. Coba kita masukin dulu. Hasil bang. Ekstrak. Ya, kopas yang tadi, yang ini. Heeh. Oh, masih salah. Wah, masih salah. Oh, ada lagi ini. Apa ini? Sulit aja. Oh, Wah, ini. Nah, kira-kira oh iya ya. harus ngapain, Jar? Nah, ini misal kita apa ya? Kita tebak-tebak aja apa maksudnya ini. Misalnya ini kan kita huruf apa kecilkan dulu semuanya hurufnya. Misalnya Y-nya kita kecilin. Y. O. Itu O-nya kecil apa gede itu? Itu 0 itu. Oh. P44 SS W0 RD. Nah, coba kita ini. Salah satu metode apa ya? Oh ya, analisis Kalau ya. udah metode sini. Nah, Nah, benar bisa. kan? Benar. Nah, Oh.
Nah, coba kita cari filenya dulu. Isi filenya apa? Iya. Belum muncul. Nah, ini. Oh, itu di dalamnya tadi. Good job, Good job. weh. Nah, berhasil berarti. Berhasil, Oh, berhasil. mungkin di balik gambar ini ada sesuatu lagi mungkin ya. Ya nggak tahu. Coba Katanya cek. apa? Clue-nya tadi apa tadi? Saya Hendro, saya sudah menemukan kunci untuk membuka file, tapi saya bingung passwordnya masih salah. Oh, udah ada sampai situ mungkin. Oh, oh, udah. Apa ada lagi mungkin? Coba kita buka terminal. Kau masih penasaran ya? Oh, oh, oh. File. Oh, kita cek di gambarnya. Ada. Heeh. Oh, nggak ada sampai di situ. Oh, Jar. Emang bisa ya nyisipin sesuatu ke dalam gambar? Bisa, emang bisa. Jadi di dalam gambar yang kayak gitu bisa ada pesannya? Bisa. Oh, Di balik gambar ini ada sebuah pesan, ada sebuah wah, coba apa ya, kata coba dong kunci Jar. gitu. Coba dong Jar. Kasih. Oh, mau jelasin juga? Iya dong. Ya, Wah, ya nanggung nih penjelasannya. coba Coba kasih saya studi cari kasus ya. filenya dulu. Oke. Ya, cari studi kasusnya dulu ya. Oke, oke, oke. Wah, jadi teman-teman, tadi itu sebuah contoh kasus sederhana untuk apa ya? Untuk ngebuka sebuah file zip atau file XF, tapi kita udah tahu gitu untuk hashnya, untuk enkripsinya udah ada, tapi kita belum dikasih tahu gimana sih cara troubleshootnya, sedangkan passwordnya salah gitu. Nah, dari yang tadi mungkin teman-teman bisa ikutin cara analisisnya. Oh, dari pendekatannya kayak gini ya, kayak gini ya, kayak gini ya. Itu mungkin dari teman-teman bisa bisa dicontoh lah untuk troubleshootnya seperti itu. Nah, ini kita mau nanya lagi nih, gara-gara tadi kan Pajar nunjukin nih masih ada lagi nggak file di dalam gambarnya. Wah, apa itu? Kan jadi penasaran nih. Wah, masih. Jadi masa bisa masukin sesuatu dalam gambar? Gua jujur sebagai orang awam Kita cari filenya. bingung ya kan. Waduh, CPU gua penuh nih, Jar, jalan semua. Mana ya filenya? Dan Ya, studi kasus yang jangan yang rumit-rumit aja. Yang pokoknya oh, itu dari sini. yang ngecek dalam gambar itu ada apa. Masa sih Jar bisa ada pesannya? Bisa. Wah, jadi ini gambaran gua yang gua bayangin sekarang, kita bisa ngirim pesan rahasia ke seseorang ya biar orang lain nggak tahu gitu kan. Iya nggak sih? Iya, Melalui gambar ya kan. atau yang ini aja sih. Dengan itu enggak apa? Oh, yang mana? Yang yang bisa itu bisa, tapi nggak ketemu ininya. Nggak ketemu filenya di mana. Oh ya terserah Jar, gua ngikut aja lah. Yang mana aja. Ya, oke sih. Namanya ini nggak terencana ini podcast atau apa deh, ngobrol bareng. Iya. Jadi gue pagi-pagi langsung ngubungin Pajar, Jar, ayo bincang-bincang yuk, karena sekarang kan lagi hangat-hangatnya nih cyber security, kayak di Palestina juga lagi perang kan, lagi perang cyber tuh, ada yang ngedeklarasikan kami menyatakan perang. Anonymous apa siapa Jar? Iya, Anonymous. Anonymous ya. Oh, itu udah lagi trending kayaknya. Ya mungkin teman-teman kan pengen tahu nih bahayanya kayak apa sih dunia hacker kayak ini ya. Mungkin dari contoh-contoh studi kasus nih nanti teman-teman punya ketertarikan lebih gitu terhadap uh, uh, keamanan kayak gini. Udah ada Jar? Oke, udah. Oke, ditunggu presentingnya.
Oke, sip, sip. Nah, ini Belum presenting kawan. oh belum ya? Belum presenting dulu. Sabar. Masukin folder dulu. Oh ya, ini biasanya dia pakai topeng ini. Gak. Ya, Wah, customnya pakai hoodie ya kan. Biasanya gini. customnya. Nah, Udah. nah, lanjut ya yang ini terdapat sebuah oh belum bisa masukin ya. Belum. Nah, ini. Baru dijelasin tipis-tipis aja. Ya nanti buat teman-teman yang mau belajar detail tentang Nah, eh, keamanan atau cyber hacking, cyber security, itu nanti Pajar ini juga ada channel YouTube-nya, cari aja Pemuda Exploit. Nanti kalian bisa belajar ah, banyak lah di situ. Jadi tunggu aja video-video barunya. Oke, gas Jar. sip. Oke. Nah, sini ada file ya. Ya, Is forensic 2. Kita cari si filenya ini apa. Ini kan masih dikunci atau dikasih password. heeh. Nah, saya nemunya udah kasih password gitu. Iya. Apakah udah selesai di sini apa nggak tahu kan? Apakah masih di dalamnya ada lagi gitu. Nah, kita coba ekstrak dulu. Bisa nggak ya? Oh, bisa. Berarti mah di setting untuk udah dikasih password Ya, berarti terlebih dahulu. pembahasannya bukan buka file zip lagi nih. Nah, Ya, benar-benar. nah di sini ada dua file lagi, file zip sama gambar. Oh, itu untuk Coba kita clue-nya ya. ekstrak ini dulu. Nah, ini yang dikasih password. Kita harus nyari Nah, passwordnya. kita belum, ya kita nyari passwordnya tapi clue-nya belum tahu kan. Heeh. Clue-nya ada dua pilihan ini, ada gambar, ada ini. Lah, itu cuma ada gambar Coba tuh. kita, iya, coba kita cek di gambar ini ada apa ya, ada Ada mengandung pesan sebuah apa? kata kunci atau tidak, pesan apa. Iya, Kita masa? coba buka dulu. Wah, serem. Coba teman-teman apa ya baca dari gambar ini apa tersembunyi gitu. Wah, Ada ini sebuah mah orang tersenyum. udah nggak normal lah kalau kita mahamin gambar doang. Iya, coba kan orang awam kan gitu. Coba kami gambar, Oh, selidiki dari sudut ke sudut. Ada hitam nggak putih, sebuah orangnya senyum. orang tersenyum? Atau di balik ini ada sebuah kata-kata mungkin. Coba kita zoom ya. Nggak mungkin aja. Oh, biasanya di dalam microchip ada tanda tangan atau apa ya kan. Wah, Mana sulit tahu kan ya. kita Bisa sebagai sebulan orang. ini kalau nyari di gambar dari kasat mata gini. Oh, nggak jelas ya, berarti nggak ada ya berarti ya. Nggak Nggak ada. aja nggak ada gitu. Eh, Kan salah satu metode untuk pemecah masalah. oh ya benar, kita Hanya telusurin dulu name Akram Origin. Iya. dari hal-hal paling kecilnya ya. Nah, jadi nggak ada ya It's kalau okay. kita zoom. Keren. Nggak ada yang aneh gitu. Ya, Biasanya kalau hacker mencari suatu permasalahan itu ada yang aneh-aneh gitu. yang mencurigakan. Kayak Bahkan Tomel. yang nggak kelihatan juga bisa mencurigakan ya. Iya. Nah, ini kan kita curiga nih, ada apa di balik gambar ini? Masa gambar doang? Gimana tuh? Kalau orang biasa Iya. nebaknya Joker atau apa passwordnya. Joker apa? Nah, ini buat teman-teman bisa tahu nih Iya, kira-kira kalau gimana. misalnya kita masukin Joker ya. Coba kita masukin Joker, bisa nggak? Joker nih. Nggak Oh, nggak mungkin bisa. sih, nggak mungkin sih. Apa dong? Joker Brankas mungkin. Apa ini? Kita nggak tahu kan. Coba kita pasti copy dulu. Joker Brankas. Oh, nggak bisa juga. Nggak bisa. Memang kita harus selidiki gitu. Langkah pertama ini kita cari file dulu, file ini jenis apa. Oh, bukan terminal. Oh, gitu ya. Filenya, Nah, di sini wah, ada deskripsinya. gue jujur belum tahu nih teman-teman ya. Jadi kita belajar bareng nih. Gimana Di nih? sini ada deskripsinya kan. Iya. Oh, ini data standarnya TIFF image data sama deskripsinya musuh Batman. Apa ini mungkin ya? Coba kita kopas dulu. Wah, bisa jadi nih.
Nah, diselipin passwordnya di musuh Batman ya. coba kita masukin. Oh, nggak bisa. Apa mungkin gini? Siapa yang musuh Batman mungkin? Siapa aja? Mungkin seperti itu Joker ya. ya, Joker ya. Iya, Joker, tapi Nggak bisa tadi. Joker ini tulisannya seperti apa gitu. Ya enggak? Nah, coba kita Wah, apa ya? makin Cari lebih dalam makin lagi. krusial nih. Nah, dengan shift tool ini. Nah, di sini Wah, pakai apa nih? ada Pakai exit ada tool. menemukan kata-kata yang menarik ini. Di sini, well, ini jenis apa namanya, Oh. ukurannya, modifikasinya tahun berapa. Kemudian ini menggunakan HP Motorola ya. Ini Waduh. bisa HP ini bisa zaman teman-teman cari apa HP ya HP dapat. zaman kapan ini? Itu HP yang terkenal di Amerika loh itu, Iya ya. Motorola itu. Gue dulu pakai Motorola tahun 2006, 2007 apa? 2000-an. Iya tah, Oh. nggak ada di Indonesia kayaknya. Ada, gue pernah pakai. Ya, Nah di next sini next. ada XP musuh Batman, nggak ada Ya, tadi kan. kayak deskripsinya tadi ya. XP Comment, autornya dari IB Team, ini ya pembuatnya. Oh, apa ya? Ada nggak sesuatu yang menarik dari teman-teman gitu, dari hal yang ditampilkan sini? Mungkin menurut kamu pun ada yang nggak yang apa ya menarik gitu, ada sesuatu aneh nggak di sini? Itu Apa XP kita XP masukin ini? comment itu, XP comment itu. Yang paling mencolok di Apa situ, masukin ini? Apa aja boleh? yang paling mencolok itu Kenapa? XP comment tuh kayak bilangan enkripsi Oh yang di ya, awal. Itu yang paling aneh-aneh mencurigakan. kan? Oh, oh. Ya itu sih menurut gue yang paling mencurigakan. Coba kita cari tahu apa ini isinya. Kalau di Kali Linux ada toolsnya yang nama S Identifier apa S Identifier. Ini kita nggak tahu ya ini apa sebuah hash apa inskripsi yang lain gitu. Iya. Coba aja. Oh nggak Oh, enggak, ketemu. bukan. Oh ini mungkin samarannya ada. Oh nggak ketemu ya. Hmm. Mungkin kita cari di Google aja. Terus yang namanya apa tadi? Yang S analyzer tadi. Ya. Kita nggak tahu karena jenis S-nya apa. Kita kopas analis. Nah sama yang tadi. Ini mempunyai karakter tipe base 64. Oh, enkripsi juga itu. Iya, X64 tadi. Berarti sama yang tadi mungkin. Wah, bisa Coba kita juga. Wah, kopas. gue udah ngantuk. Wah, Nah, benar kan? Ada. isinya hash Nah, lagi. tapi di sini ada hash lagi. Oh. Kita nggak tahu Coba hashnya jenis apa ini. identifikasi lagi. Kita kembali lagi di sini. Analyzer lagi. Ternyata Oh, dia SMD5. MD5. Cari Kita tuh. cari tools yang di Google aja bercepat. MD5 Coder. Nah, pilih salah satu aja ini sih. Kita coba, kita buka di sini. Apa itu? Wow, Nah, benar kan? Ketemu. ya Joker J0KE. Ini Joker. Wah, iya iya. Coba Iya. kita buka. Oh, masih salah. Salah? Bentar. C 0. O K R. Benar. Bener. Coba Tapi buka. ketemu hasilnya ini. Clue-nya ini. Bener itu J0KER. Nah, ketemu yang clue ini. Oh, 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 oh. Apa ini? Apa itu? Tapi nggak ada isinya. Gue juga nggak tahu Jar. Maksudnya apa itu? Oh,
clue-nya has. Coba kita buka di open ini. Oh, ini folder story-nya. Oh, dia menemukan folder ini. Yang nggak folder bukan ini. The Joker adalah seorang psikokriminal. Kita baca dulu ya. Macam mana? Oke, nggak ada menarik ya. Heeh. Tapi di sini ada sebuah folder. Oh, ada berangkas lagi gitu. Dalam clue ini, tapi di sini clue-nya nggak Nggak berbentuk ada. folder. Nah, nggak berbentuk folder gitu. Nggak bisa dong. Kita Kalau hapus dulu, clue kita hapus zip, dulu. clue zip itu yang tadi ya kan, yang di ekstrak Seharusnya itu. keluarnya, seharusnya keluarnya itu sebuah folder. Nah kan ada sebuah folder dengan isi nama ini di Tapi dua nggak ini. kelihatan. Coba kontrol H, hiddennya. Nggak bisa. Oh iya. Wah Tadi ini salah ini. terselubung ini. Banyak pas. Apa ini maksudnya? Penuh tanda tanya ya Coba Jar ya. kira ini C. Oh. Nah kan folder kan. Oh baru ada foldernya nih. Jadi Tadi. nggak ada nih, ada historinya tadi. Heeh. Ya ya. Nah ini historinya Terus? karena saya seseorang malas baca nggak usah dibaca ya. Heeh, heeh. Nah sini ada zip lagi. Coba kita extract lagi. Oh ada passwordnya lagi. Apa Wah nih ini yang maksudnya? sulit. Udah nggak ada clue-nya. Ini ada file lagi, nggak ada clue-nya. Clue-nya ini doang. Kita boleh baca dulu lah sebagai seorang kita pelajar harus banyak membaca kayaknya. Bicit? Iya, Apa nih Femina jadi maksudnya? mengalami kecelakaan. Oh, apa ya? Apa file history ini ada menyimpan sesuatu? Kita buka ya. Ya coba. Kita file lagi, file history. Oh, nggak ada. Ada aneh sih. Apa passwordnya yang tadi? Mungkin. C O K K R. Nah, di dalam file ini ada ini, file lagi. Ada PL49 teks. Oh, apa ada yang ketinggalan tadi nggak pas kita ekstrak yang file wallpaper Docker ini? Apa ya? Ada yang aneh mungkin. Nggak tahu gue. Bentar. Apa skripsi ini? Kita nggak tahu, coba aja. Joker Brankas. Salah. Nggak ada clue-nya soalnya. Perubahan.
tersiram cairan kimia merusak tubuhnya. Apa ya pesannya bag ini? Mungkin seperti iya, lama mungkin kayaknya. Coba kita buka ini dulu. RS file. Ya, makanya butuh waktu yang lama ini. Kalau orang bekerja di forensik kayak gitu mesti lama cari-cari ini. Apa mungkin kita pakai base decode dulu mungkin ya? Oh, error. Kalau dilihat dari sini, oh ya coba di sini ya. Oh. Kita lihat stringnya jenis apa dulu. Oh nggak ada, cuma ini kasih. Mungkin ada teka-teki yang lain mungkin ya. Mungkin Pandila bisa memikirkan itu. Nah, kita baca masalah yang tadi. Caranya. Oh, ini mungkin ya. Coba ya. Masih belum kepikir apa. Enggak. Masa Blue dikasih mentah-mentah itu. Bajak laut ibu kota Jakarta, Cluehes. Udah kan? Bajak laut ibu kota Jakarta. Ini aku saja bilang enggak.
But oh, clue has mungkin kita Kan yang tadi ini dulu kita mungkin ya. ngebuka ngebuka yang tadi itu, yang di awal tadi kan has tuh ngebuka itu pakai Coba has. kita encode lagi. Kita masukin ini. Oh salah. Historinya ini sih. Di dalam historinya ini. Joke. Joke. The Killing Joke. The Killing Joke ini maksudnya apa? Kok joke namanya? Kita coba satu-satu ya. Ini kayaknya. Kalau live ya siapa nonton? The Killing Joke ini kayaknya. Killing, coba killing ya. Apa? Berkejar-kejaran. Ini kayaknya. Apa ini rahang? Joker Brankas. Joker Brankas. Ini ya kan, agak aneh kan? Apa tadi? Tadi apa nah PL49? Kok aneh ya? PL49 atau 49 ada nggak di sini? PL49 ini maksudnya apa tahu nggak? PL49 PL49
Masih screen tah? Hah? Lah aku mati. Bentar. Oh, salah pencet lagi. Mana tadi? Apa ya? Hmm, kita coba-coba yang tadi, story yang tadi sama ya. Tadi sebelumnya apa? Ini tadi ya. Apa yang di sini? Iya ya, harusnya berkaitan. Hmm. T-killing coba D-killing. D-killing nih T Ki nih. Oh, nggak dekat spasi tadi. Oh, nggak bisa juga D-killing chop. D-killing chop. Ini genangan seneng kok aneh ya. Kita coba kata-kata aneh dulu dari sini. Jadi next maksudnya nggak beda lah. Siapa MD5? Oh, bes. Coba bes 64 dulu. Coba bes 64 dulu. Oh, panjang kan? Harusnya MD5 ya. Wah, terlalu panjang katanya. Bukan itu kayaknya. Kalau di sini passwordnya hash. Hulunya hash. Apa ini hash ini?
Mungkin ada lagi di sini ya. Apa? Enggak udah tadi. Nggak ada. Coba kita ulang lagi dari sini. Benar. Sebentar. Sama dengan hmm, joker berangkas. Ya mungkin sampai situ mungkin. Oh bisa bisa. Mungkin tantangan dari teman-teman juga ya mungkin ya. Tapi intinya seperti itulah. Apa? Gampang ya. Coba kita cari dulu. Dan iya retakan ini nggak tinggi. Oh, apa namanya? Ntar ya, nggak, sambil ngobrol aja, sambil sambil ngobrol aja kan podcast santai ya. Oh, nah, nah di sini. Apa? Udah jeda tidur? Mana ya, Pak? Nah, kan tadi malam udah tidur. Mana saya? Bentar, sabar ya. Ya. Hmm. Jadi komen.
AC-nya. Hmm, iya. Nah, iya, 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 iya. makna dari itu apa gitu. Nah, Mungkin pendekatannya itu lebih ke apa ya, ke logikanya mungkin apa ya, pendekatannya itu lebih ke ya ya mesti harus kita dianalisis taruh, lagi lah ya Jar ya. Oke, ah, udah ada belum Jar contoh yang kedua? at least. Udah, Contoh udah. terakhir Saya nih. screen ya. Ya, ya share screen lah silahkan. Ini terakhir ya. Biar enggak nanti kelamaan Udah ya. Kita mau. pause dulu biar enak. Oke, gue perbesar. Ini Nice. tadi close. Ini yang tadi close dulu aja. Nah, di sini di folder desktop ada file namanya not.image. Berarti Tidak. bahasa Indonesianya tidak ada gambar ya. Coba kita extract dulu apa hasilnya. Oh, ini kebetulan nggak ada dikasih password. Nah, ini filenya. Coba kita baca clue dulu. Bisa membaca clue. Nah, di sini clue-nya Agus sedang bermain-main dengan file temannya hingga membuat isi filenya berubah dan tidak bisa dibaca. Bantu Agus mengembalikan isi aslinya. Oh, ini file gambar juga ya. Bantu Agus mengembalikan Jadi isi ini aslinya. Loh, nggak ada gambarnya? ya nggak ada gambarnya, nggak tahu ini. Nggak ada gambarnya kan. Nah, Gimana kita coba? harus bantu. Iya, kita harus bantu Agus cari gambarnya ini. Makanya Agus jangan main-main Coba. ya Agus. Gambar temennya hilang tuh. Nah, coba kita cara yang tadi seperti yang tadi. Ya, kita pendekatan dulu. Nah, ini ada suatu clue yang lain. Jadi gambar ini berupa apa namanya? Teks. ASCII text. Oh, ya ASCII ASCII. text. ASCII itu kalau di dunia programming kalian bisa cari itu kayak standar penulisan atau kayak mana ya? Ya nanti kalian bisa Iya, cari dia sendiri. Amerika source code apa gitu. Ya, Kayaknya itu kalau pokoknya dari kalian Amerika belajar lah. tentang bahasa pemrograman di awal mesti ada kayak gitu. Eh, apa ini Jar? Di sini cuma dapat datanya berupa teks. Ini Aneh kan, aneh kan gambar nggak ada pesan apa apa nih, teksnya. iya kan? Nggak ada Nggak ada apa-apa. apa-apa nih. Coba kita pakai yang tadi, yang base 64 tadi. Bisa menerka-nerka sekarang. Jadi Iya, kayak gini nggak itu benar agak. menerka-nerka ya teman-teman. Oh, ada ini filenya. Sukses. Coba kita cari. Oh, ini filenya ada kode ini. Oh, berarti file ini berupa ASCII terus kita dekodekan di base 64 ini. Hasilnya ini sebuah gambar, Pak. Nah, gambarnya ini lagi. Coba Bentar. pindahin gambarnya. Gambarnya di download ya. Gambarnya mana tadi? Gambarnya ini. Kode ini. Sama gambarnya agak aneh juga. Tapi ya udah ada Apa nih wujudnya gambarnya nggak ada sekarang. apa? Sekarang udah ada wujudnya Jar. Oh, Ada wujudnya. jadi dia gambarnya dienkripsi. Ah, bukan di deskripsi sih, tapi ada sebuah gambar itu dirubah ke dalam ASCII kode. Oh. Nah, ini dapat dekodenya lagi. Hmm, hmm. Apa ini maksudnya? Coba kita buka terminal lagi. Ada nggak filenya? Oh, nggak ada. Pak exit tool. Oh, nggak ada lagi. Oh, korup katanya. Coba kita ulang lagi ya. Hmm. Cara ini aja.
Seharusnya ada gambar. Nah, Oh, ini kan. sekarang ada pesannya. Nah, gambarnya ini. Jika kamu sampai sini, Nah, ini apa apa ini sebuah pesannya? kode lagi, sebuah Nah, ini kayak mana sebuah ini? hash lagi. Ah, ah, Ya, sebuah hash lagi. mm. Coba kita ketik di Aduh. hash analysis tadi. Jadi ini kita ngasih contoh yang paling contoh sederhananya ya, Jer ya. Gimana sih? Bukan sederhana ini kayaknya. Hahaha B. GFOX2H. Nulis ini ketik ya. Z G L H B B P B Z Y besar Q Y V 9 TA GF 30 K. analis tadi. Coba copy dulu lah biar gitu simpan. Oh sama nih base 64 juga. Tadi bener. Oh ini pesannya. Apa maksudnya ini? Alah, kamu diam saja, Mahang. Apa maksudnya itu? Ya nggak tahu lah, Jar. Coba buka. Ya ini hasil apa namanya hasil flexnya gitu kan di gambarnya ada Oh, sebuah pesan. jadi gambar yang nggak ada Nah, gambarnya, tapi dia itu menyimpan ya, sebuah makna gitu ya di dalamnya. Ya, iya. maksud ya. Nah, Mungkin ada lagi yang gambarnya langsung gambar gitu. oh ada, Itu Jar. nggak ketemu filenya tadi. Oh, nggak ketemu filenya. Hah? Harusnya ada ya kayak gitu ya. Ya, kalau di, ya harusnya ada. Jadi dia di dalam gambar nge-save gambar lagi gitu. Jadi di double gambarnya. Iya. Waduh. Apa mau Ada ngasih? juga yang apa ya file apa kata kuncinya itu di dalam ini di dalam PDF. Oh, Itu paling gampang itu. oh. Wah, banyak Coba ini. saya chat dulu ya. Paling gampang itu. Coba. Itu paling gampang itu malahan. Cara gampangnya itu yang tadi. Paling gampang itu. Coba cari dulu ya. Ya, Masih lama nggak sih apa gimana nih? nggak apa-apa. Ini terakhir sebelum penutupan nih. Udah lama Terakhir. bener ini. Coba mana ya? Ini ketemu kayaknya. Ketemu. Ketemu. Coba ya, Oh, Branson lagi. setting. Ini paling gampang kayaknya. Wah, nih Ini nggak ada terus yang lain. bisa dicobain sama teman-teman nih.
Ya, di sini ada sebuah folder yang bernama Stego 1, Stego One. Lalu, Kita buka kan. Ini filenya dengan nama temukan aku. Nah, wah, ini rada-rada mencurigakan kayak ini. Temukan kita cari ini. Dia masih ngumpat ini kayaknya. main petak umpet ya. Latihan, Kita ngumpat wah. ini. Bukanya apa coba? Latihan CTF Sinus 2017. Kebetulan ini soal dari CTF Sinus 2017. Ya benar. Jadi buat Ya, Sinus teman-teman yang dua kampus. mau ngelatih, apa ya, ngelatih skillnya, kan kayak gini nih harus terus dilatih nih sama teman-teman untuk problem Iya, solvingnya. Kayak mana sih? Nah, kalian bisa dapetin soal-soalnya ini. Di mana jar sumber-sumber untuk dapetin soal-soal kayak gini? paling banyak di GitHub. GitHub dari GitHub GitHub ya. ada. Nah, itu kalian bisa Hmm. cari di situ. Ya karena kalau kalian ngomong bisa tapi kalian nggak pernah ngelatih skillnya, ya problem solvingnya, karena setiap permasalahan mesti punya penyelesaiannya masing-masing, nggak mesti sama. Iya. Walaupun Con- tujuannya sama, Contohnya cuman ini ya. pasti beda, Ah, percayalah. contohnya ini ya. Agak ini temukan aku. Ini akunya ini siapa gitu? Apa sebuah orang apa Oh, sebuah gitu ya. aneh kan? Temukan aku ini. Perlu apa ya? Perlu kita itu memperbanyak pertanyaan gitu. Ya, ya. Pertanyaannya cuma ini dikasih latihan CTF ini udah. Siapa Ya dia? biasanya kalau yang PDF ini kan ada sebuah kata-kata yang tersembunyi di sini kan. Ya, kayak mana itu Nah, ngecek? jika teman-teman yang apa ya belum paham, teman-teman bisa kan di sini ada kalau kita klik 2 kali ada biru ini kan. Nah, coba kita scroll paling bawah. Biasanya muncul hasilnya. Nah, kebetulan ini agak panjang ini. Nah, ini dia. Temukan akunnya ini maksudnya. Oh, jadi dia kayak, nah ini, jadi nggak semua permasalahan diselesainya dengan cara kayak dicek deskripsinya segala macamnya. Ya, kita mulai dari Iya. pendekatan yang paling ringan lah. Yang secara Kira-kira gampang loh. kalau PDF kira-kira apa gitu? Iya, Bener-bener ya. yang Gue secara juga gampang ngelogika gitu. tadi. Oh, berarti ada sebuah font yang dibikin putih ya kan, samar. Nah, bikin Ini putih. biasa Kan dipakai. aslinya kan kita nggak bisa dilihat ini apa Iya, ini. kepikiran juga ya. Iya. Nah, ini bisa salah satu apa cara untuk mengirim pesan tersembunyi ke seseorang gitu. Ya yang paling paling easy lah. Terus untuk Nah, mukanya nanti dianaliser lagi, analizer kira-kira apa nih enkripsinya, ya kan? Nggak mungkin pesannya tiba-tiba hai gitu segala macem, ya sama aja bunuh diri ya juga kalau ya. ini udah ya kebetulan kalau ini kan udah langsung hasilnya gitu. Hmm, 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 hmm. Nggak perlu di hash lagi, di Iya, iya. deskripsi lagi. Iya, oke, oke. Wah, Udah ini cuman itu. udah jar dah. Gila, banyak bener ini ilmu Nah, yang sampai malam jadi wah dipelajarin. kayak kayak menggurui seseorang nanti salah Wah, paham nanti. Padahal saya cuma belajar juga. kan belajarnya lebih dulu nih. Wah, ini Wah, dapat ilmu banyak ya teman-teman ya. Wah, tentang kayak mana sih ilmu cara banyak. cara Belum problem banyak itu solvingnya. mas. Ya, yang penting bukan bukan apanya ya. Yang penting cara problem solvingnya. Kira-kira kita deketin dengan cara apa. Untuk tekniknya, misalnya kayak teknik kayak dia segala macamnya itu bisa dicari kalau kita udah melakukan ngide atau pendekatannya gitu. Itu bisa bisa. Nah, Iya benar. setelah kita nyoba-nyoba gitu, kira-kira apa nih jar pesan-pesannya buat teman-teman yang lagi belajar nih. Eh, Kayak gini Setengah biar ada udah gambaran nih banyak ke depannya. ya, dari Jabalin tadi kayaknya. Pesan-pesan terakhir. Kayak biar semangat loh. Kan kayak gini Apa ya? nggak gampang ya kan. Dan Hmm, misalnya kayak lu atau yang lainnya kan nggak sesuai jurusan nih. iya, Nah, iya. itu gimana nih pesan-pesannya? Mungkin apa ya Cik? Mungkin sekedar sekedar apa ya? Sekedar unek-unek aja ya. Mm-mm.
jika teman-teman mempunyai skill sesuatu apa yang di luar dari misalnya kuliah atau sekolah, tapi skill itu di luar dari yang teman-teman pelajarin gitu, maka kejarlah itu. Siapa tahu itu yang paling dibutuhkan daripada yang teman-teman belajar gitu. Iya benar-benar karena Ya mungkin perlu sih yang teman-teman belajar itu sebagai fondasi awal membukakan atau pola apa pikir ya, kita. atau Membu- prosesnya apa, membuka pembuat pola pikir. Iya benar-benar itu yang Nah, gua rasain juga sih. Jadi kayak kita kuliah kayak gini ya belajar yang aneh-aneh, yaitu intinya ya, buat bukain pola pikir kita. Kayak kita organisasi itu ya bukain pola pikir kita, gimana kita ngadepin orang di lingkungan yang banyak ya kan, ya segala macam ya, itu nggak ada yang iya rugi benar. lah itu mesti. Oke, gue ucapin makasih bener ya Pak Jaya. Pesan gue satu, jangan Eh, ikut-ikutan. Ikut-ikutan gak nih yang apa Palestina? wah, Ah, oh itu udah banyak yang kena red, iyalah, yang ya dari Malaysia itu kita banyak. cuman bisa bantu dalam segi kayak gitu ya mungkin ya kan ya. Kalau perang secara Iya kan langsung ya kita nggak kan mungkin. nggak bisa, kan kita nggak bisa secara memegang rudal gitu kan. Iya, ya Mungkin dari sini kita bisa dengan cara masing-masing menyerangnya lah gitu. kita Ya partisipasi seperti itu mungkin. lah. Mm-mm. Ya Oh no. satu lagi buat teman-teman yang lagi belajar ya, Iya. tolong digunakan ilmu-ilmunya ya dengan bijak gitu ya. Kita juga manusia kan, gua Pajar ya kadang Nah benar. suka hilaf, ya kita saling ngingetin aja. Nah, buat teman-teman yang mau apa ya belajar banyak, nanti bisa hubungin si pemuda exploit atau Pajar ini lewat apa Jar ngubunginnya? DM Instagramnya bisa, Twitter ada. Apa Ahmad Fajar apa Instagramnya Pemuda Exploit? di YouTube itu ada, itu di YouTube itu Oke, ada. di YouTube kunjungin aja YouTube-nya Pemuda Ya. Exploit. Mungkin Itu sekian dari tentang gua. apa? Tentang ya. Subscribe. Hmm. Ya Scrub. mungkin udah ya Jar ya, gak ada lagi kan. Udah. Gua Ada ucapin lagi. makasih bener udah ganggu waktunya Fajar, lama bener ini, sejaman ada ini. Sama-sama. Ada dan pagi uh, habis sholat ya kayaknya. Yaudah ya Jar ya, makasih. Ya oke. uh, Terima kasih. Dadah.